Sama dia aja yang halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Dik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mohon maaf tadi belum saya buka itunya sama akun lain sebelumnya di privasinya diatur, jadi sekarang bisa mulai diskusi. Nah, nanti seperti yang saya bilang tadi, silahkan Anda diulang lagi supaya lebih paham gimana cara ngambil data dari Twitter. Setelah itu Anda lakukan proses pencarian data, kemudian pembersihan data dengan
kata kunci yaitu adalah yang saya tadi bilang korban Semeru gitu ya. Nanti apa saja yang muncul, kemudian yang pasti harus dihilangkan itu adalah icon, kemudian retweet, kemudian add, misalkan ada add Arif gitu ya, berarti harus dihilangkan. Untuk Arifnya itu, add Arifnya itu dihilangkan, kemudian retweetnya juga dihilangkan. Yang digunakan hanya sumbernya siapa yang nge-retweet, yang nge-tweet, kemudian kata-katanya saja. Selain itu dihilangkan semua. Gitu ya, jadi yang ditampilkan hanya kata-kata sama asal usulnya dari siapa. Gitu, ya Rif. Suara saya masuk nggak ya? Masuk, Bu. Oke. Gitu ya. Saya OTW ke kampus dulu. Nanti dari kampus kita cek and recheck lagi. Gitu ya. Oke, semuanya. Kamu udah bisa share screen kan, Rif? Dicoba lagi, coba. Ya bisa, Bu. Oke, udah ya? Aman ya, oke. Sudah. Sudah bisa share screen? Oke. Sekalian saya buatin breakout-nya ya, kalau misalkan mau buat itu ya. Mau buat diskusi nanti kalau habis Mas Arif jelasin. Saya buatin breakout-nya. Berapa ya kemarin mahasiswanya? 7 kelompok ya? 9 ya? Oke, itu sudah muncul breakout-nya. Bisa nanti kalau habis Mas Arif ngejelasin, nanti mulai dicoba sendiri dengan latihannya tadi itu, yang korban Semeru, gitu ya. Saya tinggal kampus dulu, itu kita sambung lagi nanti. Sebelumnya kemarin kan kita sempat ini yang ngebahas untuk ngapus emoticon, ngapus link gitu ya. Kan ada dari praktek kita kemarin itu kan masih ada yang belum bisa kita hapus itu. Kayak misalnya emotnya kemarin masih belum kehapus, beberapa link juga masih belum kehapus. Jadi data itu masih kotor. Nah dari kalian ada yang udah nyoba nggak gitu buat ngapus link, ngapus atau kata-kata yang sekiranya itu nggak diperlukan gitu. Ada yang udah nyoba belum? Belum, Mas. Belum dapat. Belum, Mas. Belum ya? Nah, sebenarnya yang paling penting itu untuk menghapus ya, sebenarnya untuk menghapus tag itu kalian harus tahu regex dulu sih. Kalian udah tahu belum regex? Udah pernah dengar atau mungkin ada yang udah tahu nggak tentang regex? Belum ya? Oke. Jujur saya sendiri itu nggak hafal ya regex. Regex itu kayak kode ini ya, kode kata-kata gitu. Nah itu saya sendiri sebenarnya nggak hafal. Tapi kalau misalnya kita mau membuat regex itu kita bisa referensi gitu. Nah, misalnya ya kita buat proses baru lah.
Kalau untuk kemarin udah pada tahu kan? Apa namanya? Ini ya, connect ke Twitter udah pada tahu kan? Sudah, Mas. Sudah, Mas. Kita mau ngambil search Twitter ya, kita search Twitter. Nah, kan kita tadi kata ibunya Pak korban Semeru. Semeru aja. Semeru. Terus musim 1000. Bahasanya Indonesia. Coba kita cari. Ada 952 tweet ya. Pemerintah tetap fokus. Oke. Nah, ini kan kalau misalnya kita lihat datanya kan masih kotor. Ini tuh ada banyak tahapan pembersihan ya. Pertama tuh kan tadi kan udah jelasin ibunya nih. Kita harus ngapus tag ad-nya ini sama kata-kata setelahnya. Misalnya @zoo_pes ini kan harus dihapus nih. Nah, terus link nih URL gini ya. Ini ada URL. Tuh, terus ini juga harus dihapus. Terus tagar ini juga dihapus. Dan jadi kita cuma ngambil teksnya ya. Angka kayak gini ya. Angka ini dihapus. Nah, itu ada banyak nih proses kita. Terus sama kemana kan kita pernah ini ya punctuation itu kayak ya misalnya ngapus titik kayak gini nggak perlu, atau ngapus titik 2. Ini juga retweet ini juga harus kita hapus. Nah, itu ada banyak kita pakai. Pertama itu kita ini ya, select atribut. Jadi yang mau kita pakai itu cuman yang teks aja biar nggak terlalu berat prosesnya. Teks. Nah, yang pertama itu kita ngapus tagnya ya. Tag siapa. Nah, itu kita lihat kode Inggris. Kita pakai request ya. Nah, kita ambil kode regex-nya. Jalanin. Nah, ini kan udah kehapus nih tagnya nih, tapi ini ya tulisan RT ini masih ada.
Itu kita hapusin ntar. Nah, ini kan kita lihat regex-nya. Ada yang paham nggak nih maksudnya gimana? Ada yang tahu nggak? Belum, Mas. Jadi tuh ini ya, kalau misalnya kita, nah ini kita bisa kayak gini. Jadi tuh dia tuh bakal ngecek kalau misalnya ada tag ya, dan setelahnya itu ada huruf A sampai Z, huruf kecil, atau A sampai Z huruf besar, atau angka dari 0 sampai 9. Nah, kalau misalnya ada itu, berarti dia bakal nge-replace jadi kosong. Ya kan misalnya kalau misalnya kita mau jadi A ya berarti jadi A, tapi kan kita mau ngilangin, berarti kan kita replace-nya jadi kosong. Nah, terus sampai ke, kita kasih batasnya ya, sampai ke apa namanya, spasi. Jadi nggak semuanya, jadi cuma sampai spasi aja. Nah, kemudian atau ada tag yang setelahnya itu misalnya kan hashtag Semeru gitu kan, kita menghapus juga. Kan kita pengen ambil kata-katanya. Atau mungkin ini nggak perlu dihapus juga nggak masalah. Paham nggak sampai sini? Maksudnya ini, A sampai Z, kalau misalnya kita lihat dari sini kan, nah ini ada penjelasan semua nih. Any letter, berarti kan semua yang bentuknya tuh letter ya, bukan huruf, bukan angka. Ini kan digit. Sampai sini paham nggak? Kalau misalnya kalian belajar regex ini, nanti kalian bisa cari sih di Google gitu ya, regex. Nah, itu memang harus dipelajari dulu sih untuk masalah regex. Sebenarnya sih sebelum kita mulai apa namanya proses cleaning itu memang regex ini harus dipelajari dulu sih. Sampai sini paham nggak? Maksudnya dari ini paham nggak nih? Dari tak jelasin tadi. Paham, Mas. Oke, kalau misalnya ini ya, pengen ngilangin apa lagi ya? Kalau misalnya ngilangin kata kayak gini setelah simbol lain, misalnya simbol titik dua gitu, itu regexnya gimana? Ini tak copy ke ini ya, tak copy ke Zoom. Kalian tahu nggak? Pengen ganti titik dua nih. Jadi setelah titik dua sampai spasi itu dihapus kata-katanya. Jadi itu kalau misalnya kayak gitu tinggal ngapus titik dua aja ya, titik dua di sini. Nah, ya ngapus ganti tag aja di titik dua. Berarti kan setelah titik dua dia bakal hapus kayak gitu. Nah, ini tahapan pertama ya, kita ngapus misalnya ya, remove. Ini misal namanya pertama. Nah, terus masih ada tahapan lagi. Tadi kan misalnya kita cek ya, kalau misalnya kita cek itu ada retweet RT itu kita hapus juga. Nah, ini kan masih ada retweet, tinggal kita hapus. Sama ya, pakai in replace lagi, terus sampai datanya benar-benar bersih. Replace RT. Oke,
Chatnya udah habis, udah kehapus ya. Nah, setelah ngapus itu, kemudian kita tuh ngapus. Nah, kita ngapus link ya. Nah, ngapus link ini kode regex-nya pun panjang. Ini kode regex-nya aku dapatnya dari ini ya, dari apa namanya, dari internet untuk nyari-nyari ini. Jadi nggak mungkin juga kita bakal ngafal kode regex ini karena dia tuh agak panjang. Remove link, ini remove, oke. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, sini tuh, jadi ini panjang kodenya. Nah, dia tuh bakal menghapus kalau misalnya tuh ada yang mengandung itu depannya HTTPS atau HTTP slash yang setelahnya tuh ada karakter A sampai Z kecil, A sampai Z besar, 0 sampai 9, dan seterusnya. Jadi itu bakal menghapus semuanya. Karakter yang udah di sini juga bakal hapus nih, semua karakter di sini. Nah, kalau misalnya kita jalanin, dia bakal menghapus link yang ada di situ. Oke, coba misalnya kita lihat. Ini kan sebelumnya ada link ya. Coba kita buat pembanding lah. Ini dan ini. Nah, ini. Kita lihat link-link. Yang ini ya, yang belum dihapus ini. Nah ini ya, ini masih ada HTTPS, ada sumber, ini kan harus kita hapus juga nih. Oke, kode regex-nya tak share ya. Zoom. Sampai sini? Ada yang mau tanyain nggak? Tanya Mas. Iya. Kalau kebalik gimana Mas? Misalnya kebalik? Kan ada tadi kan ada segala tanda dan plus gitu. Kalau misalnya kebalik, misalnya dan dulu baru plus gitu. Di kode reject tadi. Dan dulu baru plus yang gimana dulu? Kan di itu, dalam kode reject kan banyak tadi tanda-tanda. Misalnya kebalik, nah itu. Gini ya, ini regex ini ada arti-artinya sendiri. Kalau misalnya kayak gini ya, dan terus ada add yang tak balik itu nggak masalah kayak gini. Cuman kalau misalnya ini 0 ada strip tak balik gitu, wah ini jadi error. Karena ini kan 0 sampai 9. Kalau misalnya ini kan dan terus ada add, ini kalau misalnya mau dibalik pun nggak ada masalah ini. Tergantung posisinya. Jadi dia tuh ada simbol-simbol yang regex itu. Nah, ini misalnya yang punctuation ya. Ini kan karakter semua isinya. Kalian balik-balik pun ya nggak ada masalah. Kamu tanyain nggak? Izin bertanya, Mas. Iya. Boleh diulangin nggak, Mas, sampai yang remove RT tadi? Ya, yang pertama ini kan regex-nya udah tak share di itu kan? Di chat ada kan? Iya, Mas. Udah, Pak, Mas. Yang ketinggalan tadi yang remove RT sebelahnya lagi, Mas. Sebelah kanan. Ini? Nah, iya, Mas. Itu. Remove RT tinggal
kita kan cuma cari apa RT, terus kita hapus, udah gitu aja. Jadi ya, setiap ada RT di tweet itu ada RT, kita hapus gitu. Oke Mungkin Mas, terima kasih. Oke. Ini ya, regex ini juga bisa, misalnya kita tuh pengen ngapus RT, tapi yang RT-nya tuh kapital semua, uppercase semua. Jadi kalau misalnya ada RT-nya kecil gitu, nggak mau kita hapus, itu bisa juga. Itu ada kode regexnya sendiri. Kalau misalnya mau ya. Oke, sampai remove link ini, ada yang mau tanya dulu nggak? Remove-nya tuh pakai yang mana sih, Mas? Yang terakhir tak kirim itu loh. Yang ada HTTPS, HTTP. Nah, kalau misalnya udah itu, ada lagi ya. Ini pesannya. Oke, ini ya, yang terakhir itu remove punktuasi. Remove punctuation itu, kita cek. Nah, remove punctuation itu kita ngapus yang sering nggak diperlukan, kayak misalnya titik 2 di sini, terus underscore, angka, nah yang nggak perlu diperlukan. Nah, itu kodenya itu karena kita kan butuhnya cuma teks ya, jadi angka juga kita hapus. Seandainya ada yang mengandung angka itu juga kita hapus. Apalagi replace. Gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat datanya, ini kan udah lumayan bersih. Ya, coba kita cek ya. Nah, tinggal satu lagi nih PR-nya itu apa? Kira-kira emoticon kan masih belum kehapus nih kan, tanda seru ini kan emoticon ini. Tanda seru emoticon, bukan tanda seru teks gitu ya. Nah, ini emoticon juga masih ada. Nah, untuk ngapus emoticon itu cara paling gampang ya. Tinggal kalian itu ekspor jadi CSV. Itu cara yang paling gampang ya. Jadi data yang udah kalian dapat itu kalian ekspor jadi CSV. Nah, misalnya kalian simpan di berfolder baru ya. Baru, nah, Semeru.
Bisa tweet Semeru. Misalnya ini, nah yang paling tentu nih, encodingnya kita set jadi sistem ya. Jadi ini fungsinya ketika misalnya kita ada encoding sistem ini bakal kita hapus. Nah jadi sebenarnya emoticon itu apa sih? Emoticon itu sebenarnya tuh isinya tuh encoding ya, kayak sebuah kode. Kalau misalnya ditampil itu jadinya kayak emoticon. Sebenarnya di balik emoticon tuh ada kode sendiri. Kode itu namanya itu encoding. Nah, kita tuh pengen ketika kita ubah itu jadi CSV, kita tuh ngapus encoding itu. Jadi nanti bakal ngapus encodingnya. Nah, kalau misalnya kita eksekusi, ya sekarang kita cek ya yang udah di ini. Kita cek. Sebelum kita buat proses baru. Ya, token. Oke, kita import data. Saya ada CSV. Miner, Semeru, Semeru. Nah, ini separator. Tadi kan kita pas output itu ini ya, kan separatornya semikolon. Berarti ya pas kita import juga separatornya sama semikolon. Skip comment. Cek. Kalau misalnya kita balik lagi, tapi tadi kayaknya masih ada yang belum kehapus. Coba kita misalnya cek Semeru. Ini benar-benar udah masih ada ini ya. Kalau misalnya kita cek ya. Masih ada tanda tanya. Ini belum sempat kita hapus. Karena kan kalau misalnya di teks itu kan random banget ya kalau orang ngasih tanya. Ada yang tanya-tanya 1, ada yang tanya-tanya 2, 5, 3. Nah, itu juga perlu kita hapus. Ini kan berarti masih belum ini ya. Ngapusnya itu masih belum komplit. Kita balik lagi ke Twitter tadi. Replace. Oke, di sini masih belum ada tanda tanya kayaknya. Nah, tinggal tambah ya tanda tanya. Udah ada ya? Oh, entah, coba kita bisa kita apply. Jadi kayaknya tanda tanya udah kapus, coba kita cek.
Ya di sini masih ada ya. Coba kita cek di sini. Coba di laptop kalian itu masih ada nggak tanda tanya? Ada yang lagi nyoba kan? Masih merhatiin, Mas. Nah, kayak ini tanya-tanya ini bisa jadi kayak ngasih tanda kalau itu ini ya, nggak sesuai format. Tapi kalau misalnya di rapid main lain udah nggak ada sih di sini. Kayak nggak apa lah. Coba misalnya kita ini ya, kita balik ke tadi token Semeru ini, coba kita import aja lah. Oh, Semeru, dari Semeru. Oke. Ini masih ada ya tanya-tanya nih. Coba kita tambah replace lagi lah. Replace. Hmm, cari dulu ya. Untuk ngapus tanda tanya. Masih belum ya. Hmm, harus kita cari dulu sih di internetnya.
Di tempat kalian ada ininya juga? Masih ada tanda tanya ya? Masih, Mas. Ketinggalan, Mas. Kenapa? Ketinggalan, belum selesai. Yang pertama juga. Sampai mana tadi? Masih sampai ini. Right CSP. Bentar. Cek. Oke, ini udah kehapus ya. Kayaknya tanda-tanya udah kehapus. Kita balik lagi. Ini ya, balik ke CSV tadi. Yang right CSP di siapa aja, Mas? Kenapa? Yang right Buat CSP. CSV nggak ada, cuman apa namanya? Kalian mau nyimpan di mana gitu aja. Oh. Oke. Kalau bisa buat folder ya, folder baru. Oke, sekarang kita jalan lagi. Ini udah hapus dulu. Yang tadi. Ya. Kita hapus dulu ya. Ada yang lagi buka filenya. Lah. Save. Oke. Ini udah, coba misalnya kita cek lagi. Nah, ini masih ada ya. Coba cek di rapid minernya. Oke, coba kita impor lah. Oke lah, ini kita jadiin PR dulu ya. Coba bisa kita replace di sini. Kalau misalnya masih belum bisa, ini ya udahlah. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya aja. Ini mau kapus ya. Kita tambah baru aja replace-nya di sini. Terus tambah backslash ini
Tinggal. Oke, kalau misalnya kita oke, masih belum bisa ya. Kita pakai cara yang tadi aja lah. Ini udah di ini tapi masih belum bisa. Lupa. Memang tahapan ini sih yang lama. Kalau tahapan selanjutnya tuh udah caranya yang udah enak gitu. Mainan, semeru. Oke, ini udah ya, tadi udah kehapus itunya. Ini tanda tanya ini bukan tanya ini ya, ini cuman karena ada kosong. Ini datanya kosong, makanya dia kayak gitu tandanya. Oke, kalau misalnya udah kayak gini, nah sekarang ini kita hapus saja. Terus kita balik. Nah, kalian harus download ini ya. Ada yang harus kalian download. Itu namanya eh, nah ini kalian cari ini ya di bagian extension terus buka marketplace. Nah, di bagian top download, coba lihat bagian top downloads. Terus udah ketemu nggak nih? Udah. Nah, ini ya. Terus kalian pilih text processing terus download ini ya. Text processing ini. Udah lagi download? Bentar mas, boleh dulu nggak mas sebelum sampai ke text processing? Ini extension terus marketplace. Nah, terus di bagian top download. Oh, oke mas. Oke.
Masih pada lagi download? Iya mas. Oke, sambil kalian download sambil tak coba jelasin ya nih. Kalau Mas mau bertanya, kalau udah selesai di download itu bikin file baru untuk penyimpanannya? Iya, lebih bagusnya gitu. Oke Mas, terima kasih. Nanti dari situ kita tuh di bagian nah, proses dokumen files. Kita mau proses text mining. Text mining itu nambang teks ya. Jadi dari kata-kata, misalnya kan kalau misalnya kita lihat tadi ini, kan kita tuh sebenarnya tuh pengen misalnya dari tweet ini tuh kayak mendukung, bukan mendukung ya. Kita tuh pengen ngambil teksnya gitulah, apa aja kata-kata yang apa namanya. Kita kan korban Semeru ya. Nah, kita tuh pengen ngambil kata-katanya ini. Nah, itu tuh apakah kata-katanya itu kayak mendukung atau komentarnya itu positif, komentarnya negatif atau komentar itu netral. Biasanya text mining itu biasanya ujungnya itu sampai mau tahapan kayak itu. Nah, sebelum tahapan itu ada namanya itu kita tuh prosesnya tuh text mining. Text mining itu jadi kita misahin data, kita kumpulkan, misalnya nih kalau misalnya kita cek warga Sumber kumpulkan ton rendang untuk korban erupsi Gunung Semeru. Ini kira-kira positif, negatif atau netral? Positif. Positif kan? Dia kan juga membantu. Nah, berarti kan nanti dia dari sini bakal ngambil kata-kata apa sih kata-kata yang mengandung itu tuh membantu. Kumpulkan ini kan, kumpulkan ton rendang untuk korban. Nah, di sini ada kata-kata ini, kumpulkan ton rendang untuk korban. Berarti kan dari sini kan kita bisa tahu kalau ini positif. Nah, nanti kita kan nggak mungkin juga ngeliat satu-satu kan, kita kasih label nih, oh ini positif. Nah, jadi yang cari tahu itu, yang misalnya itu nanti dari sistemnya sendiri. Nah, namanya itu text mining. Jadi dia tuh bakal pisah-pisah ini warga, Sumbar, kumpulkan semua kata-kata nanti bakal pisah-pisah. Ini juga misalnya Menteri Badan Usaha gerak cepat. Berarti kalau gerak cepatnya apa nih? Positif kan? Kalau gerak cepat apa nih? Nah, kalau gerak cepatnya kan jelas positif ya. Terus Satpol PP bergerak membantu kehadiran Presiden Jokowi, Ketua Himpunan mengirim bantuan. Nah, bisa ada nggak ya yang netral gitu, coba? Kirim relawan bantuan, lawan pandemi. Ini juga, ini kan juga positif ya, misalnya tuh, ini nggak nyambung gitu. Ini ada yang nggak nyambung, ini seharusnya dihapus sih. Misalnya kita cek, ini kan berulang, misalnya ada kayak gini berulang, ini tinggal cari teksnya aja, terus hapus itu bisa. Nah, dibantu Rai Negeriku, apa ini hapus saja. Nah, ini kata ada nggak ada maksudnya, misalnya Desember apa gitu kan. Itu nanti jadi biasanya di ujungnya itu nanti bakal tahu kita tuh ngasih label sama teks ini ternyata positif, ini positif, negatif. Misalnya ada yang malah negatif itu, misalnya kalau ada juga netral tuh misalnya ya kayak terus yang tadi ya Desember gitu misalnya, maksudnya apa Desember kita nggak tahu kan, cuman cuman nge-tweet aja. Itu ujungnya tuh benar kayak gitu. Nah, karena ini kan juga kita nggak bakal belajar sampai gimana buat itu jadi negatif positif itu enggak. Cuman ya kita tuh bisa katanya aja. Sebelum sampai tahapan itu ada namanya itu tahapan text mining yang harus kita pelajari dulu.
Text mining ini pun banyak metodenya. Mungkin kalau misalnya kalian elektro ya juga apa namanya paling kayak dasarnya aja lah. Kita kan pakai rapid miner ya. Jadi yang udah apa namanya yang udah ada di sini itu yang kita pakai. Nah, ini kan post dokumen. Udah ada yang sisa downloadnya tadi. Udah, Mas. Oke. Class name misalnya sembarang aja lah ya. Tadi apa ya, Semeru. Kita mau cari bantu, sampai bantu. Terus apa main? Ini kita pilih entry one. Ya, kita mau cari kata ini. Ada nggak mesti itu sih. Mana? Kalau sini kita cari token. Nah, tokenize. Jalanin. Ini lagi ngeproses dan untuk bisa-misahin dari yang berbentuk kalimat jadi kata-kata ya. Sebelum proses. Nah, ini jadi dari semua tweet itu dapatlah apa namanya kata kayak gini nih, AACTAM. Nah, benar berapi. Mana kita misalnya cari bantu tadi yang kita ini bantu ini ya, ini bantuan. Nah, jadi dari sini kan kita kelihatan nih kebanyakan nih tweetnya itu tentang apa. Oke, ntar kita balik lagi ke sini, dokumen atau tokenize. Sampai sini ada yang udah coba nggak? Ini kita hapus aja lah. Entry ini. Class name-nya ini. Semeru. Baik. Nah, jadi ini ya, di sini ada namanya tuh, nah sebelum ini, nah nih proses dokumen fast ini maksudnya gimana sih? Jadi itu kita misalnya punya banyak data CSV ya di sini ya, misalnya tweet Semeru dari tanggal segini sampai segini. Tapi kan tadi kan kita udah 1000 tweet terbaru ya tentang Semeru. Tadi kan udah itu tadi total ada 952. Nah, kalau misalnya kita punya tweet lagi nih, entah itu tentang Semeru
aktif atau Semeru apa kita kumpulin di sini semua, terus nanti baru kita pakai proses operator ya, yang namanya tuh proses dokumen. Jadi dia itu bakal ngelot dari semua file CSV itu. Jadi nggak perlu satu lagi, nggak perlu kita baca red CSV satu gitu, nggak perlu. Jadi kayak gini tuh udah lebih simpel daripada ini. Nah, bisa kita cek lagi di sini. Nah, ya kan kita tahu nih banyak dari semua itu paling banyak kata apa nih kira-kira? Ini kan bisa kita cek. Rakyat ada berapa? Mereka bisa cek semuanya. Nah, baru habis itu ada cases. Transform case. Sampai sini udah belum? Sampai sini kalian udah belum? Belum. Belumnya sampai mana? Tadi ini udah bisa belum? Nah, diulang dari itu Mas, coba Mas. Dari sini ya pertama itu kalian ini ya. Tadi kan udah tak suruh kan apa namanya masukin dalam folder output dari CSV-nya. Terus kalian ini ada di bagian ya text directory. Misalnya kelas name terserah itu namanya Semeru misalnya. Terus kalian cari file yang tadi. Ini kan tak simpan di sini ya misalnya. Ini kan di Semeru. Nah, filenya ini open terus apply. Nah, kalau misalnya udah itu kalian klik 2 kali di sini. Nah, ya bakal pindah ke sini. Nah, baru ambil dari operator ini kan ada tokenize sama transform case. Nah, seharusnya di tahapan setelah ini itu ada namanya sampai sini udah pada bisa belum? Saya udah nampil nggak sampai tokenize loh. Sampai sini udah belum? Belum, Mas. Belum Mas. Belum di mananya nih? Di sini udah. Di bagian ini udah belum? Tak ulangin lagi yang bagian ini. Ini nggak ada yang diatur, tinggal kalian bagian edit list, tinggal pilih directory di mana kalian menyimpan versi ASP-nya tadi ya. Gitu sih. Terus kalau udah klik 2 kali, ini ya disambung dulu nih, ini ya sini. Nah, terus klik 2 kali, baru cari tokenize di sini. Tapi kalian sebenarnya harus download dulu, baru nanti muncul ya. Nah di token ini juga nggak ada yang perlu diatur, biar gini aja.
Sampai sini? Udah? Halo Arif, Ya, Bu. kayaknya kalau kamu ini mereka kayaknya memang anak elektro kan. Jadi tidak pada bidangnya. Nah, jadi kita harus pelan-pelan. Gimana kalau tadi kan sudah dikasih tahu tuh, mereka sudah download, kemudian step-stepnya udah dikasih tahu. Nah, sekarang coba mereka suruh masuk ruang breakout aja. Kayaknya mereka lebih aktif kalau masukin ruang breakout. Jadi kalian semua masuk ke breakout, kemudian di sana dicoba tadi yang sudah diinstruksikan kalian coba, kemudian nanti berapa menit ya? 20 menit berikutnya saya sama Mas Arif akan masuk secara ke dalam kelompok kalian untuk ngecek tuh sudah berhasil atau belum. Nah, kalau misalkan 20 menit itu sudah ada yang berhasil, nanti saya close breakout-nya, kemudian kita masuk lagi ke ruang utama, kemudian baru kita lanjutkan crawling datanya itu. Gitu ya, Rif? Oke, Bu. Kayaknya mereka lebih aktif kayak gitu deh. Ya, mungkin kalian? untuk teman-teman ya, tadi kan udah jelasin sebelum untuk masalah
Saya aku lihat kelompok lain dulu ya bentar. Yang di
Halo, halo. Iya, Man. Halo, halo, halo.